Oke bro, welcome to my channel Dijam Teknik and Multi Talent. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memperbaiki sebuah power amplifier yang kata yang punya kendalanya mati total. Dan setelah cek and recheck, saya amati dan saya dapatkan ini sebuah power supply SMPS atau power supply switching itu dalam keadaan short. Nah, ini di sini ada termostat yang sudah saya lepas dengan beberapa resistor SMD yang short ke arah kaki ground di power MOSFET. Untuk lebih jelasnya kita pastikan dulu apa power block amplifiernya masih bekerja normal atau tidak. Nanti karena ini power amplifier wallet, otomatis dia terintegrasi dengan input DC 12 volt dari baterai. Jadi seumpama memang power regulator yang rusak, kalau memang amplifier masih bagus, otomatis dia semestinya harus tetap bisa bekerja. Tapi kalau power supply-nya rusak dan merembet ke daerah amplifier, biasanya ada sebagian yang short atau rusak juga. Yang mudah-mudahan itu tidak terjadi. Oke, untuk membuktikan kita coba dulu tes pakai baterai atau aki apa power ini masih dalam kondisi bagus atau tidak. Ya, ini kabel memang sudah saya coba pasang. Ini bagian input aki, ini yang plus dan ini yang min. Ya oke, ini berarti untuk daerah amplifier power amplifiernya sendiri masih dalam keadaan normal atau masih berfungsi dan baik. Berarti peak kerusakan ada di power regulator atau power supply AC-nya yang dari PLN. Baik, untuk mempersingkat waktu karena kemungkinan kalau kita mengganti ini terlalu lama, dan biasanya kalau sudah power MOSFET yang kena itu akan menjalar kemana-mana efeknya, jadi terlalu banyak makan waktu. Karena ini juga pesanan orang, jadi saya ambil jalan cepat aja, kita cari power supply pengganti yang sama-sama SMPS. Kita matikan dulu. Ya ini bro, nah, caranya seperti ini. Ini kabel dari switch atau stop kontak jalur PLN. Nah ini ada dua macam. Awalnya dia masuk ke bagian input AC, dan ini kita potong aja. Terus bagian output tegangan yang menuju ke power amplifiernya sendiri nanti kita lepas atau kita potong. Dan kebetulan saya cuman punyanya ini bro. Nah ini juga sama-sama power supply SMPS atau power supply switching 10 ampere. Karena ini di badan power amplinya sendiri sudah bisa ngecas, selain dia bisa ngasih daya buat ngidupin amplifier sendiri, power ini dirancang bisa ngecas langsung ke aki kalau dalam posisi PLN hidup. Jadi sebagai penggantinya saya copot ini, walaupun secara bentuk atau fisik terlalu besar, tapi yang punya katanya tidak apa-apa, yang penting power amplinya tetap bisa hidup. Jadi caranya gimana, kita akan coba. Baik, sebelum teman-teman melakukan penggantian, alangkah baiknya power supply ini sendiri sudah dikalibrasi dengan benar supaya outputnya benar-benar stabil di 12 volt.
Cara seperti ini akan saya tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini di bagian sebelah ini ada trim pot. Ini buat trim pot kalibrasi tegangan untuk mendapatkan 12 volt, stabil di 12 volt. Nah, saat jalur input PLN dihidupkan, sebelum teman-teman menghubungkan, karena ini di tulisan ada di bagian badan casingnya ada tulisan P plus, ini P plus, P plus, P min, P min. Ini ada tulisan adjust. Mohon maaf kalau kamera nggak terlalu jelas karena ini malam ya bro. Nah, ini bagian output positif, positif, negatif, negatif. Jadi teman-teman saat nanti power switching ini di on kan, lampu menyala, nanti dikalibrasi sambil dites jalur tegangan stabil di 12 volt. Cara seperti ini. Silakan ditonton terus teman-temannya biar nggak gagal paham. Ya, ini sudah terhubung kabel input dari switch atas kontak ampli ini sendiri sudah terhubung ke sini. Jadi kita tinggal tes colokan kabelnya. Ya, ini sudah menyala, berarti ini powernya bagus. Sekarang kita tes tegangan. Ya, ini sudah saya hidupkan kembali ya teman-teman. Maaf saya potong videonya sedikit. Jadi ini kabel positif, masukkan ke jalur out positif untuk kalibrasi. Negatif tester, masukkan ke negatif out SMPS. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini trimmer, ini namanya trim pot adjust untuk mengatur tegangan. Ini kalau kita putar ke kanan dia naik, tegangan naik. Nah, ini akan naik terus. Karena ini power ampli cuma 12 volt, input 12 volt, jadi kita stabilkan di 12 volt. Kita adjust ke 12 volt. Ya, baik, ini karena trimpet memang sensitif. Trimpot itu sensitif buat adjust, jadi untuk tegangan 12 volt kira-kira seperti inilah load untuk bebannya. Jadi kita akan coba, kita matikan dulu baru kita sambung nanti ke power amplinya.
Ya, sekarang di bagian input kita potong, bagian input power ampli yang kita potong, terus kita sambungkan ke output SMPS. Yang ini untuk output plus seperti tadi. Dan ini untuk jalur output negatif atau input power ampli negatifnya. Sekarang kita coba. Baik, silahkan. Sekarang kita tinggal tes. Ya, oke, ini udah berhasil teman-teman. Saran saya, kalau teman-teman pengen mengganti power supply, usahakan power supply-nya, karena sistemnya udah bisa ngecas, cari minimal sama dengan ini kekuatannya, kemampuannya. Kalau ini kan untuk power MOSFET aja udah 8 ampere, berarti kisaran di atasnya lah. Makanya saya ambil power supply SMPS atau adaptor yang 10 ampere supaya beban tariknya, beban arusnya bisa lebih kuat untuk power ampli itu sendiri dan untuk ngecas AC nanti. Oke, mungkin itu saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua.